Artinya, sebuah adat hanya bisa terjadi jika ada penyebabnya, seperti yang tadi aku bilang. Misal kita ambil contoh lain, saya tidak mengantuk karena saya minum kopi. Berarti penyebabnya adalah saya minum kopi dan akibatnya adalah saya tidak mengantuk. Lalu, dua hal ini dikatakan berhubungan sebab akibat jika memiliki korelasi, di mana keduanya ini harus didukung oleh bukti yang akurat berdasarkan data hasil penelitian. Lalu ada tiga contoh korelasi. Pertama, korelasi positif. Jadi kalau misalnya korelasi positif itu, misal kejadian A naik, maka kejadian B juga naik. Kalau korelasi negatif, kejadian A turun, maaf, kejadian A naik, maka kejadian B turun. Lalu yang terakhir adalah tidak korelasi atau hubungan yang tidak konsisten. Itu tidak termasuk korelasi ya teman-teman. Lalu model soalnya gimana sih Kak? Sebab akibat itu. Jadi kalau model soal sebab akibat akan diberikan dua pernyataan. Lalu kita diminta untuk menentukan hubungan sebab akibat antara keduanya berdasarkan pernyataan yang udah dikasih. Nah, cara kita menentukan sebab akibatnya ini gimana, Kak? Jadi, kita bisa lihat ada dua. Pertama, tidak saling korelasi. Kalau tidak saling korelasi ini berarti tidak menunjukkan sebab akibat. Lalu, ada juga yang berkorelasi. Nah, kalau berkorelasi ini ada 4 kondisi. Pertama, A menyebabkan B. Kedua, B menyebabkan A. Ketiga, A dan B disebabkan hal lain. Dan keempat, tidak ada hubungan A dan B, hanya kebetulan. Nah, untuk mengerjakan soal sebab akibat ini, kita tuh harus melihat dari pernyataan yang dikasih, guys. Jadi, harus berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut. Nah, contoh soalnya ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Contoh soal aja ya. Aku mau highlight bentuknya aja. Nah, nanti itu ada dua pernyataan, 1 dan 2. Terus nanti di opsi jawabannya itu yang opsi A, pernyataan 1 adalah penyebab, pernyataan 2 adalah akibat. Lalu opsi B, pernyataan 2 adalah penyebab, pernyataan 1 adalah akibat. Opsi C, pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. Pernyataan D, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Lalu pernyataan E, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Nah, oke, aku lanjut ya. Aku akan bahas soal tadi ini. Aku lihat tadi banyak yang udah bisa jawab dengan benar ya, teman-teman. Nah, ini aku baca. Mungkin kalau aku minta salah satu untuk membantu aku baca soal, apakah ada yang mau? Bisa langsung on mic aja. Oke, aku bacain aja ya, teman-teman. Jadi, rendang dimasak dalam waktu lebih lama jika dibandingkan dengan masakan lainnya. Nah, jadi, berarti kan ini kita baca makin lama dimasak, makin enak rasanya. Terus kita tinggal lihat satu-satu opsinya. Yang mana sih yang berhubungan sama pernyataan yang dikasih? Kita lihat pernyataan pertama. Rendang adalah masakan yang sulit dibuat. Ini nggak ada hubungannya ya, teman-teman.
Kayak dia nggak ada ngomong tentang sulit dibuat. Terus kita lihat rendang hanya dimasak untuk acara-acara khusus. Dia juga ngomong tentang acara-acara khusus kan. Lalu ketiga, rendang lebih banyak disukai daripada masakan lainnya. Di sini juga nggak dibilang tentang lebih disukai sih daripada masakan lainnya. Di sini cuma ngomong tentang rendang dimasak dalam waktu lebih lama. Recording in progress. Total edit, tinggal yang berperan. Tinggal itu berperan untuk mereaksi. Lalu kita bisa lihat pilihan ke opsi yang D, rendang dimasak dengan menggunakan minyak rempah-rempah. Di sini juga nggak pakai kata-kata rempah-rempah sih di ini pernyataannya. Lalu kita lihat opsi terakhir ya. Opsi terakhir, rendang yang dimasak dengan cepat kurang digemari orang. Nah, kita lihat di sini dia ada ngomongin tentang makin lama dimasak makin enak rasanya. Terus kalau misalnya yang opsi E ini kayak kebalikannya gitu. Rendang yang dimasak, kita pikir dulu, rendang yang dimasak dengan cepat, berarti kalau lama dimasak kan makin enak. Kalau misalnya kurang lama, berarti kan kurang enak. Kurang enak berarti kurang digemari orang. Maka dari itu, benar tadi jawaban teman-teman tadi, jawabannya adalah E. Rendang yang dimasak dengan cepat, kurang digemari orang. Oke, kita selanjutnya ke contoh soal kedua. Gak apa-apa ya teman-teman kalau salahnya ada banyak banget contoh soal dan aku yakin kalian pasti bisa benar. Nah, contoh kedua adalah soalnya aku bacain aja ya, mungkin biar cepat. Sampah plastik merupakan sampah yang lebih sulit terurai jika dibandingkan sampah lainnya. Makin sulit suatu sampah terurai, sampah tersebut makin mencemari lingkungan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari sulit terurainya sampah plastik? Nah, kita lihat ini. Opsi yang A, banyak orang membatasi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nggak ada bilang tentang membatasi apa sih. Permen telur. Lalu kita lihat di opsi yang B, sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Nah, ini agak berhubungan dikit, jadi ada bilang tentang mencemari-mencemari. Jadi kita yang opsi B ini kita simpan dulu ya. Bisa mungkin kita ingat-ingat atau enggak, kita tandai dulu, kita tulis di kertas. Lalu opsi C, sampah plastik seringkali dituang ke sungai dan dikubur. Ini nggak ada hubungannya juga. Sampah plastik didaur ulang juga, dia nggak ada ngomong tentang daur ulang. Lalu lingkungan yang tercemar sama plastik mengganggu kesehatan. Nah, ini juga nggak ada hubungannya sih tentang kesehatan. Jadi kita lihat lagi nih opsi yang B yang kita simpan. Sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan tercemar. Nah, sampah plastik ini kan kita lihat di sini makin sulit sampah terurai, makin mencemari lingkungan. Lalu kita lihat di pernyataan yang pertama, sampah plastik merupakan sampah yang lebih sulit terurai dibandingkan sampah lainnya. Berarti sampah plastik ini kan sampah yang terurai, sulit terurai. Makin sulit sampah terurai, makin mencemari lingkungan. Berarti sampah plastik ini mencemari lingkungan. Nah, di opsi B, sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Berarti jawabannya adalah opsi B. Oke, nanti selesai Zoom aku kirim ya filenya. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih ini jawabannya kok 5 latihan soal aja. Apakah kalian berkenan atau mau aku langsung bahas aja? Bisa minta tolong dijawab ya teman-teman. Oke, nanti aku kasih waktu mungkin setiap, kan ini ada 5 latihan soal. Aku kasih waktu setiap soalnya 2 menit ya mungkin. Nanti setiap 2 menit aku ganti ke soal selanjutnya. Oke.
Dia matur. Oh, lobanya. Aku lihat tadi ada yang minta langsung dibahas aja ya. Maksudnya habis jawab soal. Oke, aku langsung bahas ya berarti di sini. Oke, aku lihat ini udah banyak yang bener nih jawabannya. Terima kasih teman-teman. Bentar ya. Ini aku langsung mulai pembahasannya. Nah, nih banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suhu suatu tempat. Salah satunya adalah ketinggian. Makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Nah, kita lihat, pokoknya kita selalu lihat di opsinya. Kalau misalnya nggak berhubungan gitu, kita langsung eliminasi aja. Kita lihat opsi A, kebanyakan orang di pegunungan tidak membutuhkan jaket. Nah, dia kan tanya akibat dari tingginya suatu tempat. Kebanyakan orang tidak membutuhkan jaket. Ini nggak ada hubungannya ya dengan jaket-jaketan itu. Lalu, opsi B, angin bertiup dengan sangat kencang di wilayah-wilayah dataran tinggi. Nah, ini juga nggak ada hubungannya tentang wilayah dataran tinggi dan angin-angin. Jadi kita eliminasi juga. Lalu, ada daerah yang diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan. Nah, ini juga nggak ada hubungannya ya tentang hawa dingin. Lalu, opsi D, banyak pendaki gunung yang menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah tersebut, di wilayah gunung. Nah, ini mungkin kalian mikir-mikir dulu. Jawabannya kayaknya ini, Kak. Cuman kalau kita teliti lebih lagi, ini tuh dia ngomongnya kan di sini makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Sedangkan yang opsi D ini, banyak pendaki gunung menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah gunung. Suhu yang tinggi ya, teman-teman. Suhu yang tinggi itu apa sih, Kak? Kalau kita, misal aku tanya, 0 derajat Celcius itu suhu yang rendah kan? Nah, 0 derajat Celcius ini dingin atau panas? Dingin kan ya, 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalnya aku bandingkan sama 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius ini dingin atau panas nih? 100 derajat Celcius panas kan ya? Berarti di sini suhu yang tinggi yang dimaksud ini mungkin misal 100 derajat Celcius. Berarti kan panas. Otomatis nggak pakai jaket kan ya? Berarti sayangnya opsi D ini salah. Nah, kita lanjut lagi ke opsi yang E, ini opsi terakhir kita nih. Banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Nah, aneka makanan dan minuman hangat. Kalau misalnya dingin kan biasanya kita menikmati makanan atau minuman hangat. Nah, jadi jawaban yang ini bener nih guys. Mungkin Bapak nggak ada hubungannya Kak sama nggak ada yang ngomongin tentang warung-warung. Tapi kita ini kalau misalnya ngerjain soal pengenalan umumnya kita cari yang paling berhubungan gitu. Yang paling ada hubungannya. Iya, nggak ada bahas warung. Cuman kita cari yang paling berhubungan dengan pernyataannya. Maksudnya kita eliminasi dulu satu-satu. Terus kita lihat yang paling berhubungan, yang paling masuk akal itu yang mana sih gitu. Jadi emang sesuai sesuai dengan soal ya, sesuai keadaan gitu kita ngerjainnya. Iya, bener banget berhubungannya karena dingin. Jadi pokoknya kita lihat keadaan aja kalau ngerjain soalnya. Nah, ini kan bener kan jawabannya. Nah, selanjutnya ini latihan soal kedua, aku kasih waktu sampai 9:28 ya.
Oke, aku lihat ini jawabannya yang jawabannya bener nih. Oke, aku bahas ya. Jadi kita lihat dari dua pernyataan ini, setiap liburan banyak rumah yang ditinggal mudik. Ditinggal mudik berarti ditinggal pergi ya, rumahnya berarti kosong. Lalu, pernyataan kedua, banyak kasus pencurian barang yang berharga ketika liburan hari raya. Banyak kasus pencurian barang berharga. Biasanya kalau misalnya barang, kalau terjadi kasus pencurian itu biasanya terjadi kalau apa sih teman-teman? Kalau misalnya rumahnya kosong kan, rumahnya nggak ada orang, rumahnya nggak ada yang jaga, lalu barang berharganya dicuri. Nah, kita lihat ini berarti, ini ada hubungannya nggak sih antara satu sama dua? Ini sama-sama membahas tentang liburan ya. Setiap liburan banyak rumah yang ditinggal mudik penghuninya. Lalu banyak kasus pencurian barang berharga ketika liburan hari raya. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, ini ada korelasinya. Korelasinya gimana, Kak? Nah, ini pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini penyebab. Dan pernyataan kedua ini akibat. Jadi, karena banyak ditinggal, maka banyak rumah yang ditinggal, maka banyak terjadi kasus pencurian. Gitu. Jadi jawabannya pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan dua adalah akibat. Benar. Selamat yang jawab A. Yang mungkin belum jawab A nggak apa-apa. Banyak banget soal yang bisa kalian kerjain dan bisa salah satunya pasti benar. Minimal salah satunya pasti benar. Oke, next ya. Nih, aku kasih waktu sampai 9.32 ya. Ini nanti aku kasih waktu buat baca soalnya ini mungkin 1 menit, lalu aku kasih waktu buat baca baca pernyataan 1 menit, baca soalnya 1 menit. Oke, aku bahas ya. Tadi aku lihat ada yang udah bener kok. Nah, ini kita lihat dari sini. Usai Perang Dunia Pertama, Jepang memasuki masa kelam. Akibatnya, Jerman kehilangan sebagian wilayahnya. Di tahun-tahun berikutnya, Jerman semakin merasa. Kalau misalnya aku baca bacaan itu, biasanya aku cuma baca ininya aja. Maksudnya fokusnya itu cuma di subjek sama predikatnya aja. Biar cepet gitu. Tapi tetap kita baca semuanya, cuma lebih kayak fokusnya itu ke subjek sama predikatnya. Nah, untuk paragraf kedua, syarat rampasan perang yang begitu memberatkan Jerman saat itu menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan rakyat. Sampai pengangguran meningkat. Lalu ini semua karena pemerintah Jepang yang lemah, sehingga Jerman kalah di Perang Dunia I dan mengakibatkan kerugian. Nah,
Kita lihat di sini, pernyataan satu dan pernyataan paragraf satu dan paragraf dua ini apa sih yang sama? Ini kan ada perang dunia satu, perang dunia satu. Di sini sama di sini. Nah, alurnya itu, kalau misalnya dilihat di sini, ini alurnya itu malah paragraf dua duluan, guys. Karena ini semua karena pemerintahan Jepang yang lemah sehingga Jerman kalah di Perang Dunia Pertama. Lalu di sini usai Perang Dunia Pertama, Jerman memasuki masa-masa kelam. Berarti kan paragraf 2 dulu, baru paragraf yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini, hubungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu apa? Hubungan itu yang paragraf kedua ini penyebabnya dan paragraf pertama ini akibatnya. Karena di sini alurnya ini Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama, baru usai Perang Dunia Pertama Jerman memasuki masa-masa kelam. Masa-masa ini suaraku udah lebih terdengar nggak? Maaf ya teman-teman kalau suaraku nggak bisa terdengar. Oke, terima kasih. Nah, nggak terlalu jelas ya, benar. Gini udah lebih terdengar nggak? Oke, aku mungkin ngomongnya lebih keras lagi ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang opsi B. Karena yang tadi aku bilang, yang paragraf kedua ini Jerman kalah pada Perang Dunia ke pertama dan paragraf pertama itu akibatnya usai Perang Dunia Pertama Jerman memasuki masa-masa kelam. Mungkin aku ulang dari ini ya, yang mungkin nggak kedengaran yang ini ya, yang tadi barusan aku jelasin ya. Ya ini seperti yang tadi aku bilang, kita lihat dari sini paragraf kedua, Jerman kalah pada Perang Dunia Pertama dan berarti dia ini penyebab. Lalu usai Perang Dunia Pertama, Jerman memasuki masa-masa kelam dan kehancuran. Iya benar, jawabannya adalah B. Paragraf pertama adalah akibat dan paragraf kedua adalah penyebabnya. Oke, soal keempat ya. Aku kasih waktu sampai 9.37 ya. Kak, tes untuk suaraku apakah sudah terdengar dengan lebih Sudah. jelas? Oke, terima kasih. Nah, bener nih jawaban kalian aku lihat udah banyak yang bener nih. Nah, udah mulai ngerti semua ya berarti ini. Jadi, kita baca lagi. Pernyataan pertama, belakangan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan meningkat. Lalu pernyataan kedua, jumlah penjualan masker melonjak tajam. Nah, ini hubungannya apa sih? Ini kan sama-sama tentang pernafasan ya. Jadi kalau misalnya infeksi saluran pernafasan, penderita infeksi saluran pernafasan ini kan biasanya pakai masker. Nah,
semakin banyak penderitanya berarti kan pemakai masker semakin banyak. Berarti semakin banyak pemakai masker berarti penjualan maskernya melonjak tajam. Nah, benar nih. Berarti pernyataan pertama adalah penyebab dan pernyataan kedua adalah akibat. Jadi jawabannya benar yang A. Keren-keren nih, sudah aku lihat. Udah ngerti semua nih. Lalu yang terakhir, aku kasih waktu sampai 9.40 ya, teman-teman. Oke, aku bahas ya. Ini aku lihat, ini emang soalnya menurut aku sendiri emang agak membingungkan nih. Karena aku lihat tadi ada yang jawab benar nih. Nah, perahu mulai berlayar dari satu pulau ke pulau yang lain sebelum tengah hari. Nah, kenapa sih perahu berlayar dari satu pulau ke pulau lain sebelum tengah hari? Nah, ini kalau misalnya kita inget-inget pelajaran IPA pas SD mungkin ya. Ini kan ada angin darat ya, teman-teman. Angin darat ini yang angin yang bertiup dari darat. Jadi, mereka ini sebelum sebelum perahunya berlayar ke maksudnya sebelum ada angin darat, itu mereka berlayar dulu gitu. Nah, berarti di pernyataan pertamanya disebabkan oleh angin darat. Jadi dia ini akibat, bukan penyebab, tapi akibat yang disebabkan oleh angin darat. Sedangkan kalau misalnya pernyataan yang kedua, ini ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Nah, ombak ini juga nggak ada hubungannya sama angin darat. Ombak ini mengemas lebih keras karena gravitasi. Jadi yang opsi pernyataan kedua ini juga akibat akibat dari sebuah penyebab. Cuman penyebab mereka yang satu dan dua ini kan nggak sama kan ya. Kalau misalnya penyebabnya saling tidak berhubungan, penyebabnya berbeda, berarti jawabannya ya B. betul banget. Jawabannya yang di terima kasih. Nah, ini ya jawabannya yang di. Nah, D. pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih teman-teman. Mungkin karena aku buka. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, nanti aku kirim ke PPT-nya ke fasilitator ya. Di-share kok, di-share kok. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nomor 5 ya. Nomor 5 mungkin aku jelaskan lagi. Yang pernyataan pertama ini akibat yang disebabkan oleh, kalau kalian ingat-ingat pelajaran SD tentang pelajaran IPA SD, itu tentang ada yang namanya angin laut sama angin darat. Jadi di mana dia itu sebelum eh, jadi dia itu angin darat itu pas malam hari ya disebabkan oleh angin.
disebabkan oleh angin darat untuk berlayar. Jadi sebelum dia, karena siang harinya itu ada angin laut. Angin laut itu dari laut ke darat pas siang hari. Jadi sebelum tengah hari atau siang hari itu dia akan pulang gitu. Jadi sebelum siang hari dia itu berlayar. Jadi ini pernyataan pertama disebabkan oleh angin darat, oleh angin lah. Kalau pernyataan kedua ini juga akibat. Nah, benar nih yang disampaikan sama Muhammad Ilham apa di chatnya ini, bener banget. Kalau angin laut itu tanda kalau perahu pada kembali ke pulau di sore hari, kalau subuh-subuh itu angin darat waktunya berlayar. Bener banget. Terima kasih Ilham. Nah, kalau misalnya pernyataan kedua itu ombak mengempas lebih keras ketika memasuki sore hari. Ini diakibatkan oleh gravitasi ya, nggak ada hubungannya sama angin. Makanya pernyataan pertama dan kedua ini penyebabnya itu beda aja, keduanya akibat tapi penyebabnya berbeda. Nah, apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin sebelum pembelajaran hari ini aku tutup? Jelas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita aku tutup dengan doa lagi ya. Oke, karena pembelajaran kalau yang contohnya seperti apa? Kalau yang bentar ya. Bentar. Ini udah selesai. Udah. Mungkin kalau misalnya yang jawab opsi E ini aku belum menemukan soal yang jawabannya E ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya eh, yang dari penyebab yang sama ini mungkin contoh soalnya seperti em, misal Adi tidak bisa tidur semalaman. Terus pernyataan keduanya Adi bermain game semalaman. Mungkin kayak dua-duanya ini kan misal Adi belajar semalaman sama Adi bermain semalaman. Ini kan biasanya penyebabnya itu karena Adi tidak tidur gitu mungkin kalau misalnya yang pertanyaan yang jawabannya opsi yang E. Oke teman-teman mungkin kalau aku minta untuk on cam apakah bersedia karena ini kita mau sesi dokumentasi nih. Siap, Kak. Mungkin on cam sebentar aja teman-teman. Terima kasih. Ayo teman-teman semua, kita on cam dulu ya. Kita dokumentasi, habis itu kita istirahat. Ayo, yang belum bisa aktifkan kameranya dulu. Wes, dari wajah-wajahnya ini kayaknya semangat semua ini. Semangat nih belajarnya guys, nggak lama lagi. Ayo, ayo, ayo. Oke deh, kayaknya ini sudah banyak ya. Semuanya ambil gaya. Saya hitung. Siap-siap ya. 3, 2,
Satu. Satu kali lagi di slide selanjutnya. Tahan, tahan, tahan semua tahan. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke deh. Terima kasih ya. Bisa diaktifkan, nonaktifkan lagi kameranya. Terima kasih teman-teman. Mungkin dipersilakan untuk live ya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih Kasih, banyak Kak. ya. Kak. Terima kasih.